Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, Polda Kalimantan Selatan menangkap 4 pengedar obat berbahaya yang dioplos dengan kecubung di Banjarmasin. Sebelumnya, 2 warga tewas dan 47 lainnya dirawat di rumah sakit jiwa akibat keracunan kecubung. Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan menangkap dan menetapkan 4 tersangka pengedar obat berbahaya terkait kasus mabuk kecubung oplosan di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Polisi juga menyita 609 butir obat berbahaya yang digunakan untuk mengoplos. Keempat tersangka dikenai pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Tersangka M yang ditangani oleh Direktorat Narkoba dan 3 tersangka yang ditangani Polresta Banjarmasin, awalnya kita tangani dengan pasal sementara pakai Undang-Undang Kesehatan, yaitu pasal 435 Junto 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ancamannya 12 tahun penjara atau denda 5M. Mereka sekarang dalam penanganan. Barang bukti itu lagi dikirim ke laboratorium forensik juga di Surabaya untuk mengecek kandungan apa yang ada di dalamnya. Pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengungkap penyebab 47 warga dirawat di RSJ akibat mabuk kecubung. Psikiater konsultan adiksi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar meminta keterangan dari sejumlah pasien rawat jalan. Pasien mengaku mengonsumsi 2 hingga 5 butir obat jenis tertentu yang dibeli secara bebas dengan penjual yang sama dan dicampur dengan kecubung. Kita menduga itu menggunakan kecubung karena gejalanya mirip dengan penggunaan kecubung. Nah, mereka tuh sebelumnya sudah biasa meminum pil Zinet, ya. Kemudian dengan penjual yang sama dikatakan ini ada obat baru, ya. Ada yang mengatakan ini pil Zinet baru, ada yang mengatakan pil koplo baru, dan dikatakan ini lebih baik daripada sebelumnya, sehingga mereka tertarik untuk mencobanya. Sebelumnya, akibat mengonsumsi kecubung dilaporkan 2 orang tewas dan 47 warga lainnya harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Pemerintah Kota Banjarmasin telah meminta warganya untuk mengawasi lingkungan mereka, termasuk anggota keluarga, untuk menghindari bahaya mengonsumsi kecubung. Tim Liputan Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi terkini terkait penangkapan tersangka pengedar obat terlarang yang dicampur kecubung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Salsa Imani. Salsa, selamat siang. Seperti apa penyelidikan polisi hingga akhirnya menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini? Salsa. Baik, ya Rahman, selamat siang dan saudara juga. Penangkapan keempat tersangka ini bermula dari Direktorat Res Narkoba Polda Kalimantan Selatan yang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 2 pasien di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, yaitu AR dan S. Kedua korban ini merupakan 2 korban pertama penderita mabuk kecubung. Nah, dari kesaksian mereka ini terungkaplah bahwa ternyata mereka berdua mabuk bukan karena mengonsumsi kecubung, melainkan mengonsumsi obat berwarna putih tanpa merek dan logo. Kemudian dari kesaksian mereka juga, pihak berwajib berhasil menangkap 4 tersangka dengan inisial M, MS, IS, dan SY. Dari keempat tersangka ini pun telah ditemukan jumlah sebanyak 20.600 butir pil putih tanpa merek dan logo ini. Begitu ya Rahman. Baik, ada 4 tersangka yang telah ditetapkan oleh polisi setelah melakukan penyelidikan dan juga memeriksa sejumlah saksi, dan para tersangka ini hingga kini masih diperiksa oleh polisi. Lalu, Salsa, bagaimana kondisi para korban saat ini? Berapa pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum? Baik, Yan Rahman, hingga per 15 Juli total ada 50 pasien yang ditangani Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sendiri. Dengan rincian ada 9 orang yang mendapatkan perawatan rawat jalan. Kemudian ada 35 orang yang mendapatkan perawatan rawat inap dan 4 orang yang sudah dipulangkan ke rumah masing-masing karena sudah sadar total. Saat ini juga telah dilakukan koordinasi bersama Rumah Sakit Umum Daerah di Banjarmasin untuk menangani korban-korban mabuk yang terus berdatangan. Kemudian sehingga Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ini menjadi rujukan terakhir jika kiranya ketika pasien yang ditangani rumah sakit umum ini
mengganggu kenyamanan pasien lainnya di rumah sakit tersebut. Begitu Yan Rahman. Baik, artinya hingga kini puluhan pasien masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, baik itu yang dirawat jalan maupun rawat inap, dan beberapa di antaranya sudah diizinkan pulang. Terima kasih jurnalis Kompas TV Salsa Imani melaporkan langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.